Oke, ini semoga udah masuk ya suara ya. Ini kita bahas soal ini. Jadi soalnya itu ada solid homogen cylinder ya kan. Jadi ini solid cylinder. Ingat kalau solid cylinder itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya kan. R-nya jadi jari ya. Gitu. Di sini dengan radius r besar. Oke, aku ganti aja di sini jadi r besar. 10 cm ya gitu kan. Kemudian dia rotates about its central axis. Jadi dia berputar terhadap porosnya itu di central axis, di sumbu putarnya. Ya, jadi di tengah-tengah ini sumbu putarnya, porosnya ya. Kemudian with an initial angular velocity omega 0 at the corner of a room. Jadi dia berputar dengan kecepatan sudut awal itu omega 0 gitu ya. The coefficient of kinetic friction between the wall and the floor against the surface of the cylinder is mu 0,5. Jadi di sini kan dia bergerak muter ya. Nah, bergerak muter ini kan dia nempel dua sisi kan, yaitu sisi lantai dan sisi tembok. Otomatis ketika dia muter kayak gini, karena di sini tembok dan lantainya kasar, maka silinder ini makin lama kan pasti diperlambat ya. Ya kan, karena ada pengaruh dari gesekan, ya kan? Nah, nanti kita gambarin gaya-gayanya ya gitu. Nah, yang pertama itu adalah draw the free body diagram of the cylinder. Jadi kita diminta untuk bikin free body diagram. Nah, sebenarnya kita udah sering bahas ya, kayak free body diagram itu apa, atau diagram benda bebas ya. Itu adalah gambar dari ini, kita disuruh gambar, tapi yang kita gambar adalah gaya-gayanya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan seluruh arah gaya-gaya yang mungkin yang ada di kasus ini gitu. Nah, jadi poin A itu kita diminta gambar gaya apa aja sih yang bekerja di situ gitu kan. Nah, pertama ada gaya apa? Ada gaya ini, ada gaya berat, ya kan? MG gitu kan. Gitu. Kemudian ada gaya apa lagi? Silinder ini kan geraknya gini ya, set gitu kan. Maka akan ada yang namanya gini, dia kan geraknya gini. Berarti kalau kita lihat dari sisi kanan, dia punya kecenderungan ingin bergerak ke kanan kan. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi yang vertikal ini, dia ada kecenderungan untuk bergerak ke bawah, ya nggak? Putarannya ya, gitu. Dia kan muternya gini, set, gitu kan. Gini kan, muternya gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari sisi vertikal, dia tuh kayak seakan mau ke bawah. Kalau kita lihat dari sisi horizontal, dia tuh seakan mau ke kanan. Nah, kenapa itu penting? Karena kita bisa nentuin bentuk gaya gesek. Jadi secara horizontal dia mau ke kanan, maka gaya geseknya memperlambat. Berarti gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke kiri, ya kan? Ini F lantai gitu ya. F surface aja, floor aja, FF gitu ya. Kemudian yang ini tadi kan dia mau ke bawah, berarti nanti gaya geseknya ke atas. Gitu. Ini FW, F wall gitu ya. Nah, abis itu ada gaya apa lagi? Karena si silinder ini nempel sama lantai, maka ada gaya kontak yang kita sebut sebagai gaya normal, ya kan? Aku kasih warna biru. Di sini gaya normalnya kemana ya? Ke atas, ya kan? Kemudian ini juga sama nempel sama tembok, nanti ada gaya normal, lagi ke kanan. Kita namain N gaya normal sama lantai ini NF, N floor. Terus habis itu ini N sama tembok, aku tulis NW, N wall gitu ya. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada silinder. Udah nggak ada lagi, cuman ini doang kan. Nah, ini poin A, disuruh gambar gini aja sebenarnya. Gitu. Kenapa poin A ini penting? Pasti ada kaitannya sama soal selanjutnya, yaitu yang B. What is the angular deceleration experienced by the cylinder? Jadi kita diminta untuk menentukan perlambatan angular, berarti alfanya gitu. Kita diminta untuk mencari perlambatan sudut gitu yang dialami oleh ini. Karena kan dia makin lama tadi makin memperlambat kan tadi yang aku ceritain ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di case ini, kita tahu bahwasanya analisis gerak rotasi kayak gini kalau ada gaya-gaya sudah pasti melibatkan torsi. Ya kan? Kenapa? Karena ingat torsi itu adalah gaya yang membuat benda itu bisa bergerak dipercepat atau diperlambat kan? Ya kan? Atau sederhananya torsi itu gaya yang membuat dia bergerak memutar. Kalau geraknya rotasi, ya kan? Terus ada gaya, ya udah pasti kaitannya sama torsi. Gitu ya. Berarti untuk poin B, kita bisa analisis dari hukum Newton kan, sigma F sama dengan M kali A kan? Yang mana kita convert kan, gaya itu jadi apa? Gaya itu jadi torsi, tahu ya kan? Mass itu jadi momen inersia ya kan? Percepatan itu jadi angular acceleration ya kan. Nah jadi ini. Nah sekarang kita lihat gaya-gaya mana aja sih yang bisa membuat benda ini berputar gitu.
yang bisa memperlambat atau mempercepat, tapi kasus ini memperlambat ya. Gaya mana aja yang bisa memperlambat. Nah, sebelum itu aku mau review sedikit. Ingat gak waktu kita bahas tentang pintu? Jadi kalau kita ada pintu, kita dorong kayak gini, maka torsinya gimana? Misal ini gayanya F, jarak dari sini ke sini R. Torsinya gimana? Berarti F kali R aja kan? Ya nggak? Kalau miring tinggal dilurusin, ya nggak? Kalau ini nggak usah kenapa F kali R aja kan? Sebenarnya rumusnya ada sin tetanya ya. Sedangkan di sini kan siku-siku, ya kan? Nah, ini udah sering kita bahas. Nah, tapi kalau semisal kita dorongnya di poros, ini kita dorong di poros gini nih, ya kan? Maka torsinya nggak ada. Kenapa? Karena ya kalau kita dorong di bagian engsel pintunya ya nggak bakal gerak pintunya kan, gitu ya, nggak akan gerak gitu. Nah, kita lihat gaya-gaya mana aja yang berpengaruh, yang bisa berkontribusi atas perputaran ini. Pertama, kan porosnya di sini ya. Ini nih porosnya aku tulis nih. Aku lihat di sini ya. Porosnya di sini. Aku buletin hitam. Pertama, gaya NW ini, gaya NW, dia kalau kamu perhatiin gaya NW ini, dia ngedorongnya kemana? Ngedorongnya ke poros ya kan? Arahnya ke poros. Maka gaya NW ini tidak berkontribusi apapun terhadap putaran. Oke? Kan ini gayanya kan ke arah kanan kan, pas banget ngedorong poros, ya nggak? Nah itu dia nggak berkontribusi apapun gaya NW ini, oke? Nah sedangkan gaya NF ini sama juga, ya kan? Gaya NF ini kan arahnya ke kanan juga, ke atas sorry, ya kan? Yang mana ke atas dan dia arahnya nembus poros. Nih aku gambar ulang, set, gitu kan? Nembus poros, jadi dia tidak berpengaruh apapun. Ini gaya NF ya, gitu. Terus abis itu gaya MG juga sama. Ini kan poros, MG kan arahnya ke bawah ya nggak? Nembus poros, oke? Nembus poros. Jadi karena dia melewati poros, maka dia MG juga tidak berpengaruh ya. Jadi si NW ya kan, si NW ini MG sama NF dia tidak berpengaruh apapun. Sedangkan untuk gaya geseknya dia berpengaruh karena dia nggak lewat poros. Ini gaya gaya gesek kan, FF kan, friction dari floor gitu kan, dia arahnya ke sini. Dan juga FW ini friction dari wall juga sama gitu ya, dia juga berkontribusi terhadap perputaran ini karena dia nggak lewat poros. Nah berarti kita bisa tulis nih di sini nih, aku tulis di sini aja, torsi akibat floor itu berarti kan rumusnya apa? F kali R dikali sin theta gitu kan, ya nggak? Sedangkan torsi dari floor, gaya yang bekerja apa? Ya gaya gesek floor ya nggak? FF gitu kan, FF. Jaraknya apa? Jaraknya jarak dari poros. Ini porosnya di sini ya kan, porosnya di sini. Aku kasih warna biru biar nggak bingung. Porosnya di sini, ya kan? Terus ini jaraknya nih ke gayanya ya nggak? Itu apa jaraknya? Jari-jari gitu. Sudutnya siku-siku, sin 90 jadi 1. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis rumusnya itu sebagai FF friction dari floor dikali jari-jari aja. Begitu pula torsi dari wall. Ya kan? Rumusnya kan FR sin theta. Gaya yang bekerja apa? Ya gaya yang bekerja adalah gaya gesek dari wall, ya kan? Dikali R. R itu apa? Jarak ke porosnya, yaitu yang ini kan? Ya enggak, yang ini yang aku tebelin nih. Nah, ini kan jari-jari juga gitu. Sudutnya berapa? Siku-siku, ya kan? Berarti sin 90, 1 kan? Jadi torsi dari wall itu rumusnya yang ini. Ya. Jadi yang berpengaruh ada dua ini. Nah, kalau kita lihat kan rodanya gini, terus ada gaya ke sini, kemudian ada gaya ke sini kan, ya kan, yang berkontribusi tadi kan, ini F dari floor, ini F dari wall. Nah kalau kita lihat F dari floor, dia akan membuat cakram ini atau kaset ini berputarnya ke sini kan, ya kan. Jadi kamu abaikan ini dulu, kamu bayangin gitu, kalau ada kaset, terus kamu abis itu kamu gesek ke kiri gitu, kasetnya kan pasti muter ke sini ya nggak, ya kan. Begitu pula kalau kita mau lihat gaya yang dari sisi ini, F dari wall, ya kan. Abaikan dulu yang ini. Kalau kamu punya kaset terus kemudian kamu tarik ke atas, ya kan, kamu tarik pakai tali atau pakai apa ke atas, maka dia akan berputar ke sini ya enggak. Nah, maka dari itu kita bisa lihat, oh ternyata F dari floor dan F dari wall itu bersama-sama berkontribusi untuk membuat si rodanya ini berputar ke arah sini. Ya kan? Searah jarum jam. Berarti mereka itu searah, berarti ditambah gitu ya. Ingat kan kalau torsi ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam, ya kan. Nah plus minusnya itu tergantung kamu mau pakai yang mana gitu kan.
karena ini kebetulan searah jarum jam semua, ya udah yang searah jarum jam kita bikin plus gitu ya. Maka di sini nanti ada torsi dari floor ditambah torsi dari wall. Kenapa ditambah? Karena dia searah, ya kan, dikali momen inersia dikali alfa. Nah gitu. Nah, eh tadi aku udah sempat bilang di sini bahwa torsi dari floor itu rumusnya apa? Gaya gesek dari floor, ya kan, dikali jari-jari ditambah gaya gesek dari wall dikali jari-jari. Ingat, karena tadi dia adalah solid cylinder, maka rumusnya momen inersianya setengah mr kuadrat, ya kan, dikali alfa. Nah di sini kedua ruas bisa kita bagi dengan r nih. Ini kalau kita bagi r, ini r-nya hilang, ini r-nya karena kuadrat, sisa satu nanti ya, sisa satu gitu. Jadi f ditambah fw, ya kan, sama dengan setengah m r alfa gitu ya. Nah kita bisa dapat di situ. Nah tapi masalahnya gini nih, kalau kita lihat adalah di sini gaya gesek dari floor dan gaya gesek dari wall. Ingat, gaya gesek itu kan rumusnya mu dikali g normal, ya kan. Nah ini rumus ini penting nih, ya kan, ini udah ada di cheat sheet juga, ya kan, itu rumus dasar dari gaya gesek. Berarti ini adalah mu dikalikan dengan gaya normal dari floor ditambah mu dikalikan dengan gaya normal dari wall sama dengan setengah mr alfa gitu kan ya. Mu nya bisa kita keluarin, berarti mu gaya normal dari floor tambah gaya normal dari wall sama dengan setengah mr alfa. Nah sekarang problemnya kita nggak tahu gaya normal dari floor berapa, gaya normal dari wall berapa gitu kan. Nah kalau kita lihat di kasus ini, benda ini kan hanya bergerak rotasi, ya nggak, bergerak muter doang. That's why kita pakai rumus ini tadi kan, gitu, pakai torsi sama inersia alfa. Dia hanya bergerak rotasi, tidak bergerak lurus. Dia kan nggak gerak kanan kiri atas bawah, ya nggak, dia kan stay di tempat, ya kan, cuman dia geraknya muter aja. Nah karena dia tidak bergerak kanan kiri depan apa atas bawah, berarti secara sudut pandang gerak lurus ya, maka silinder ini diam. Kenapa diam ya? Karena gerak lurus itu kan kanan kiri atas bawah depan belakang, ya kan, sedangkan dia stay di tempat. Even dia bergerak rotasi, tapi untuk secara sudut pandang gerak lurus dia diem. Ibarat kata kalau kamu punya balok kayak gini, ini massa M, ya kan, kalau dia gerak ke kanan berarti dia secara gerak lurus dia bergerak, tapi secara gerak rotasi kan dia diem karena dia nggak berputar, ya nggak. Nah ini kebalikannya, ada roda dia muter doang tapi dia nggak gerak lurus kanan kiri, berarti secara gerak rotasi dia berputar tapi secara gerak lurus dia diem gitu ya. Contohnya ya, jadi kalau ini tadi dia bergerak lurus tapi dia nggak berputar, memang bisa gitu kan, karena nggak selalu suatu benda itu bergerak di dua-duanya, lurus muter itu nggak harus, ya kan. Nah di sini berarti secara sumbu X dia diam, berarti berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0, ya nggak. Nah di sumbu X berarti ada gaya apa aja nih di sumbu X? Di sumbu X ada gaya NW ke kanan sama ada gaya FF ke kiri, ya kan, maka gaya FF sama dengan NW. Ingat, yang kanan sama kiri harus saling menyeimbangkan ya. Sedangkan di sumbunya juga sama dengan 0 karena dia kan nggak gerak naik atas, berarti harus menyeimbangkan, yang ke atas harus sama dengan ke bawah. Yang ke atas ada apa aja? Ada F dari wall, ada N dari floor, ya kan. Jadi nanti di sini F wall tambah N floor sama dengan yang ke bawah cuman mg doang, gitu ya, cuman mg aja gitu. Nah kalau kita coba bedah di sini, gaya gesek dari floor itu kan mu n dari floor, ya kan, ingat rumusnya mu kali n ya, sama dengan n dari wall gitu ya. Sedangkan F dari floor ini berarti apa? Mu n dari wall, ya kan. Ingat, F itu mu kali n, kalau ini wall berarti n nya wall juga, ditambah n floor, ya kan, sama dengan mg. Nah n wall ini bisa kita substitusi ke sini, ya nggak, bisa kita substitusi ke situ kan. Maka di sini nanti mu, tapi n wall nya kita ganti dengan n wall sama dengan apa? Mu nf, ya nggak, aku ganti dengan mu nf. Nah gini kan, ditambah nf sama dengan mg, gitu kan ya. Jadi kalau kayak gini kita bisa tahu, kalau kita kali silang di sini jadi apa ini? Mu kuadrat nf, ya kan, mu kuadrat nf ditambah nf gitu kan ya, sama dengan mg.
maka NF-nya bisa aku keluarin. Jadi NF itu adalah NF adalah dikali mu kuadrat plus 1 gitu kan ya. NF-nya aku keluarin sama dengan mg. Maka NF-nya sama dengan mg per mu kuadrat plus 1. Ini adalah NF-nya ya, gitu. Yaitu mg per mu kuadrat plus 1. Nanti bisa kita masukin ke sini nih. Ya kan? Bisa kita masukin ke sini. Nah, terus kalau NW-nya gimana? Ya NW-nya, ingat NW tadi kan mu kali NF kan? NF-nya substitusi aja ke sini lagi. Gitu ya. Substitusi aja ke situ. Maka NW, karena NW tadi rumusnya apa? Mu kali NF ya kan? Berarti mu-nya kita ganti aja. NF-nya kita ganti. Mu NF tadi kita udah dapetin di sini ya. Berarti apa? Mu mg per mu kuadrat plus 1 gitu. Ini NW. Jadi NW dan NF-nya kita substitusi ke persamaan yang ada di sini. Ya kan? Jadi kita tulis mu, NF-nya tadi apa? NF-nya adalah mu mg per mu kuadrat plus 1, ya kan? Ditambah ini mg ya. Ditambah NF-nya adalah mg per mu kuadrat plus 1, ya kan? Sama dengan setengah mr alfa. Nah, di sini kan kalau kamu lihat mu kuadrat plus 1, mu kuadrat plus 1 udah sama penyebutnya kan? Berarti bisa disambung nih penyebutnya. Jadi mu kuadrat plus 1 atasnya tinggal apa? Mu mg plus mg. Gitu kan? Sama dengan setengah mr alfa. Nah, di sini ada mg, di sini ada mg. Mg-nya bisa aku keluarin. Ya kan? Jadi mu mg dalamnya sisa apa? Sisa mu plus 1 ya enggak? Kan ini kalau dikeluarin mg-nya kan ini sisa mu doang, ini sisa 1 ya. Gitu. Per mu kuadrat plus 1 sama dengan setengah mr alfa. M-nya bisa kita coret kanan kiri kan? 2 sama R-nya bisa kita kali silang, ya kan? Berarti kalau kita kali silang jadi 2 mu G mu plus 1 ya kan? Per mu kuadrat plus 1, R-nya kita kali silang ke bawah ya. R sama dengan alfa. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti untuk cari alfanya berapa? Ya udah tinggal dimasukin aja 2. Mu-nya berapa? Di soal tadi kan ada tuh mu-nya 0,5 ya kan? Yang ini nih. Ya kan? Terus kemudian gravitasinya kan 9,8. Ini dalam kurung 0,5 plus 1 gitu kan. Per mu kuadrat berarti 0,5 kuadrat gitu kan. Tambah 1 ya kan? Dikurung ya kan? Nanti dikali R, jari-jarinya tadi berapa ya? Jari-jarinya 10 cm ya di situ ya. 10 cm itu berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, ini kamu hitung aja pakai kalkulator nanti dapat hasilnya berapa. Gitu ya. Oke.